Jebolin duit gratis dari aplikasi pinjol ilegal ini, dan tentunya untuk aplikasinya bisa digonik 4 digit, siapa saja bisa dicairkan. Buruan gaskan mumpung kuotanya belum banyak diborong atau dihabiskan oleh para pinjolers, gal buyers dan para joki. Dan pastinya untuk di aplikasi ini sudah pada banyak yang gal buy, buruan kalian gaskan mumpung cuannya lagi banyak banget nih cuy. Dan pastinya bisa menggunakan data busuk, siapa saja bisa dicairkan, untuk pencairannya juga lumayan agak tinggi. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir, jadi saran gua tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan selalu, serta patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makanan bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada jebol, ataupun mungkin udah pada gaskan lagi di beberapa aplikasi pinjol ilegal, yang dimana untuk saat ini untuk pinjol ilegal itu pada banyak orang yang gaskan ya, dan memang niatnya nggak ingin mengembalikan. Dan ya seperti biasa tentunya mempunyai resiko juga sih untuk dipinjol ilegal ya cuy. Ya mulai entah itu sebar data ataupun juga mungkin biaya yang membengkak ya. Namun ya semoga aja sih untuk pinjol-pinjol ilegal bisa ditutup lagi oleh OJK, dan ya otomatis yang punya galbay di aplikasi pinjol ilegal auto dapat jackpot ya, karena kalau udah ditutup ya nggak bakalan bisa ditagih lagi ya cuy. Dan ya biasanya sih untuk orang-orang yang gaskan di pinjol ilegal ya pada senang galbay ya, ataupun pada senang japo. Dan biasanya sih oleh para pinjolers, para joki, dan para galbayers yang pada seneng tuh ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi pinjol ilegal, yang dimana untuk aplikasi pinjol ini udah lama banget ya. Kalau kalian sudah lama bermain pinjol, aplikasi ini sudah tergolong lama banget. Namun kalau nggak salah dia ini udah sempat ditutup oleh OJK ya dulunya, namun sekarang ada lagi, dan bahkan untuk downloadnya bisa gampang banget ya. Gua kurang tahu kenapa seperti itu. Dan mungkin kalau kalian tahu aplikasi ini, saudaranya ataupun aplikasi startupnya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, biar kita bisa gaskan bareng lagi, siapa tahu ada saudaranya dan bisa auto cair ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kan bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman ya masih dikit sih, 900.000 rupiah ya. Namun di sini yang kalian lihat di sini adalah peminjamannya, sorry maksud gue jumlah pembayarannya yaitu 1.500.000. Nah ini gede banget kan ya cuy. Nah di sini untuk peminjamannya padahal hanya 1 juta, yang dicairkan kurang lebih 900-an, yang dibayarkan adalah 1.500.000. Nah ini tinggi banget ya, dan memang sudah seperti itu biasanya kalau dipinjol-pinjol ilegal ya, yang dicairkan berapa, yang dibayarkan berapa. Nah memang nggak ngotak banget ya, dan memberatkan. Makanya kalau kalian ingin meminjam untuk mengembalikan dan ingin merawat, saran gua dipinjol legal OJK saja ya, jangan dipinjol ilegal seperti ini. Nah untuk tanggal pengembaliannya di sini tanggal 6 Juni 2022, biaya bunga 96.000, namun yang tinggi itu adalah biaya pemotongan cuy ya. Nah di sini untuk tenornya hanya 8 hari ya. Waduh, ini memberatkan banget sih ya kalau misalkan kalian ingin merawat. Namun kayaknya untuk di aplikasi ini gua akan galbay langsung aja, soalnya ya ngapain ya cuy, apalagi aplikasi ini belum pernah ada yang berhasil merawat ya untuk pengajuan di aplikasi ini ya. Kalaupun kalian kalaupun kalian merawat dengan tepat waktu, biasanya itu akunnya langsung ditutup ya, dan nggak bisa meminjam lagi. Yang rugi kalian sendiri ya biasanya. Nah di sini kalian bisa lihat pengajuan berhasil di sini itu pada tanggal 30 bulan 5 2022 pada sore hari ya. Nah di sini gua ngajuin sore hari karena untuk kuota di aplikasi ini memang agak sedikit, tetapi untuk yang error banyak ya. Nah makanya walaupun kuotanya sedikit, namun kalau yang pengajuan di atas kita itu banyak yang error, nah otomatis larinya ke pengajuan yang di bagian bawahnya ya. Nah
Untuk notifikasi lolos verifikasi itu hanya kurang lebih 4 menitan ya. Nah, dari 14.56 ke 15.00 itu 4 menitan, dan di sini ditransfernya pada hari itu juga. Gua pikir besoknya ataupun bahkan bisa di-prank ya. Namun ya alhamdulillah bisa dicairkan dan kurang menunggu 10 menitan sampai dengan 11 menitan ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini mungkin kalian yang sudah sering galbay, sering dicairkan ataupun sering jatuh tempo di aplikasinya, bisa kalian ketikkan gimana untuk DC-nya, apakah ngomel-ngomel melulu atau berapa lama ngomelnya. Kadang ada beberapa aplikasi pinjol ilegal yang DC lapangannya itu ya biasanya hanya menagih 2 mingguan terus hilang ya, tetapi nggak semua juga, kadang ada yang secara terus-menerusan sampai aplikasinya ditutup oleh OJK ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya itu Tarik Dana, dan untuk aplikasi Tarik Dana ini mungkin kalian yang sudah lama meminjam mesti pada tahu ya, dulunya ini kalau nggak salah aplikasinya namanya Saya Modalin ya. Nah setelah itu aplikasi Saya Modalin, kalau gua nggak salah ingat, itu dia bukan berizin OJK ya, melainkan terdaftar. Nah setelah itu izinnya dicabut dan berubah nama menjadi Tarik Dana ya, dan sampai sekarang untuk aplikasi Tarik Dana ini ilegal ya cuy. Nah namun kalau kalian tahu untuk saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar, soalnya gua udah lama banget, dan untuk kode OTP-nya juga gua udah lupa aplikasi ini kode OTP-nya apa. Kalau kita tahu untuk kode OTP-nya ya kemungkinan besar kita bisa tahu beberapa aplikasi saudaranya ya. Nah sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Tarik Dana, pinjaman uang tunai dana cepat rupiah, dan di sini gua barusan update lagi karena ada updatean terbaru, dan ya kemungkinan walaupun gua update nggak bakalan dirawat juga kok ya, pasti bakalan sulit banget untuk merawat di pinjol ilegal ya. Mau kalian bayarnya telat ataupun mau kalian bayarnya cepat, tetap bakalan biasanya ditutup ya. Nah untuk aplikasi ini kalau kalian cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan itu nggak ada nama aplikasinya, karena memang dia ini masih ilegal, dan semoga saja sih bisa ditutup oleh OJK biar pada dapat jackpot yang punya peminjaman di sini ataupun sudah beberapa kali galbay. Dan untuk aplikasinya kalian bisa download melalui Google Play Store aja, tinggal kalian masuk download dan langsung ajukan ya. Namun kalau kalian nggak mau langsung ajukan ya nggak masalah, saran gua sih pikir-pikir dulu sebelum mengajukan di pinjol ilegal seperti ini, apalagi resiko sebar data itu pasti ya cuy kalau di pinjol ilegal. Nah untuk aplikasi ini lumayan tinggi untuk jumlah downloadnya, 1 juta download dengan rating 4,0, ulasan 66.000 ulasan. Dan kalau kalian lihat di sini untuk brosur aplikasinya, ini memang dia ada logo OJK ya, namun ini pancingan doang ya cuy untuk mengelabui kalian ya. Nah di sini untuk tampilannya brosurnya ya hanya gini-gini doang ya, nggak jelas banget. Dan di sini katanya pengembalian ataupun limit yang diberikan 500.000 hingga dengan 5.500.000. Namun ya namanya juga pinjol ilegal, biasa pancingan doang. Dan kalau kalian lihat di sini ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam, nah ini untuk customer service-nya lumayan aktif membalas ya, tetapi ini nggak bisa dijadikan patokan ya cuy. Ya memang untuk salah satu ciri aplikasi pinjol legal OJK itu salah satunya mempunyai customer service yang aktif dan bisa dihubungi. Tetapi saat ini banyak juga beredar pinjol-pinjol ilegal yang mempunyai customer service yang aktif ya, biar bisa mengelabui kalian. Nah nanti saran gua sih kalian baca dulu ulasan-ulasannya, kalian bisa bandingkan satu persatu, dan pastinya kalian cari info lebih lanjut terkait aplikasi pinjol ilegal ya. Namanya pinjol ilegal pastinya mempunyai resiko tersendiri ya. Nah kemudian di sini untuk detail aplikasinya, produk yang ditawarkan katanya 500.000 hingga dengan 5.500.000. Untuk durasi tenor pinjaman maksimalnya minimalnya 91 hari, maksimalnya 180 hari. Dan di sini katanya untuk biaya bunga servisnya 0%, bunganya 24% per tahun, dan ini ada contoh simulasinya. Namun saran gue sih ya nggak usah dibaca sih ya cuy, soalnya ini untuk contoh simulasinya pancingan doang ya, yang dicairkan juga bakalan berbanding terbalik banget dengan detail ketika kalian misalkan nantinya dicairkan. Nah di sini untuk syarat pengajuan pinjaman tarik dana harus warga negara Indonesia katanya, usia 20 hingga dengan 55 tahun, memiliki rekening bank, dan juga memiliki kerja tetap dan penghasilan stabil. Nah kemarin ada beberapa orang yang bukan berusia 20 tahun itu bisa dicairkan dengan cara digonik ya, banyak di grup-grup pinjol
Facebook ya, biasanya mereka gonik dengan 3 digit 2 digit. Dan ntar deh kalau gua ingat gua akan bagikan tips untuk goniknya ya. Sebenarnya sih gua udah beberapa kali bahas untuk gonik di aplikasi pinjol ilegal. Kalau kalian mau bisa cek juga di video saya sebelumnya. Dan di sini katanya cukup dengan KTP, pengajuannya variatif, dan ya kata beberapa orang di aplikasi ini bisa menggunakan rekening dan KTP yang berbeda, namun gue belum pernah coba ya. Nah, kemarin gue coba terakhir di aplikasi tarik dana ini sebelum di ACC itu nggak bisa ya, namun gue nggak tahu mungkin belum hoki atau gimana. Dan memang sih nggak semua orang bisa di ACC dengan cara yang sama dan juga amunisi yang sama ya, biasanya berbeda-beda ya cuy. Nah, di sini kalau kalian mau lihat bisa lihat untuk detail aplikasinya. Dan untuk aplikasi ini untuk metode pembayarannya lumayan banyak, namun gua nggak tahu apakah bisa semuanya atau hanya pancingan. Dan di sini ada nomor telepon dan nomor WhatsAppnya. Untuk aplikasinya di sini dia dirilis sejak 7 November 2019. Dan kalau kita lihat untuk keamanan datanya, nah ini keamanan datanya pastinya bisa mengakses lokasi, informasi pribadi, informasi keuangan, foto, video, dan lain-lain ya. Nah ini makanya mereka ini bisa menyebar data kita ya cuy. Namun kalaupun kalian nggak izinkan untuk mengakses data kalian, walaupun kalian install aplikasi ini tetap nggak bisa mereka akses kalau kalian nggak izinkan, kecuali kalau kalian izinkan ya. Nah oke, kita langsung aja masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi tarik dana, tampilannya seperti ini ya. Nah ini kalian bisa lihat, kita langsung aja pinjam sekarang ya. Ini udah updatean terbaru, namun tetap sama aja sih ya, namanya juga pinjol ilegal, nggak modal banget. Dan ya ini juga untuk logo OJK-nya nggak, ini juga untuk logo OJK-nya hanya pancingan doang sih ya. Nah di sini kita tekan pinjam sekarang aja. Untuk tampilannya di sini ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak, dan informasi kartu bank ya. Nah, di sini ada 4 ya untuk step by stepnya, dan harus mencapai 100% dulu. Nah, untuk informasi pribadinya kalian harus pilih masukkan nomor KTP, foto KTP duluan ya, baru kalian masukkan nomor KTP. Namun di sini gua nggak bisa masukkan karena untuk stok data busuk gua udah habis ya. Nanti siapa tahu kalau ada yang punya ataupun data fake-nya bisa gaskan ya untuk mengisikan. Nah, untuk akun WhatsApp ini saran gue jangan akun WhatsApp utama ya. Ya bisa sih kalau akun WhatsApp utama kalian, yang penting kalian datanya itu udah amanin semua, kontak-kontak dan lain-lain ya. Takutnya juga dia bisa mengakses kontak kita dan juga kontak WhatsApp kita ya. Nah, kita kan nggak tahu ya cuy, gimana sistem dari mereka ini. Yang jelas mereka bisa mengakses data kalau kita izinkan. Apalagi ketika kita ingin mengajukan pengajuan di aplikasi ini. Pada awal kita buka aplikasinya itu dia biasanya meminta akses untuk kontak, media, dan lain-lain ya. Nah, ketika kita izinkan tersebut, data kita pada saat itu juga langsung masuk ke sistem mereka. Nah, makanya walaupun kalian sudah amanin datanya, namun kalian terlambat dan sudah terlanjur mengizinkan terlebih dahulu sebelum diamankan, itu tetap bakalan bisa disebar ya. Nah, kemudian di sini ada status perkawinan dan lain-lain. Kemudian untuk informasi pekerjaannya kayaknya nggak bisa ya cuy. Nah, untuk informasi pekerjaannya sama aja seperti biasanya, informasi kontak. Dan saran gue sini untuk informasi kontak daruratnya, kalian bisa masukkan aja kontak darurat nomor fake ya, ataupun nomor kalian yang mungkin gak aktif atau gimana, karena nggak bakalan ditelepon juga di kondar ya. Dan biasanya sih hanya di miss call doang di nomor pengajuan kalian atau nopeng ya. Dan ketika di miss call ya nggak usah diangkat, biarin aja, itu pasti akan dimatiin juga. Dan ya kalaupun di ACC nanti akan ada notifnya, ataupun untuk pencairannya langsung masuk ke rekening kalian tanpa notifikasi sama sekali. Nah, makanya saran gue kalau untuk rekeningnya lebih baik rekening yang punya m-banking, biar kalau ada notifikasi transfer masuk itu akan kelihatan ya cuy, dan nggak perlu repot mengecek di ATM ataupun email lagi ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol tarik dana. Dan sedikit tips dari gue, jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, kalau mau digonik itu gonik di bagian akhiran nomor nik KTP kalian ya. Itu kalian ganti angkanya, misalkan angka terakhir itu adalah 1, bisa kalian ganti ke angka 2 dan lain-lain. Dan juga di tahun lahir. Nah, di tahun lahir kalian bisa cek tahun lahir kalian di nomor KTP, itu kalian bisa ganti ya. Dan untuk lebih jelasnya bisa cek di video saya sebelumnya ya. Dan untuk kalian yang pengen galbay, saran gua amankan data kalian.
kecuali kalian udah siap mental ya, karena ada beberapa orang juga yang galbay dengan menggunakan data pribadi mereka walaupun udah disebar berkali-kali, mereka tetap pede-pede aja. Dan ya memang udah biasa sih kalau untuk perdana sih biasanya kena mental ya cuy, apalagi ini sebar data dan juga pinjol ilegal ya. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.